Coba bayangkan, kamu sedang berdiri sendirian di tengah laut, malam hari, nggak ada daratan, nggak ada cahaya, hanya suara ombak, dan tubuhmu yang terus mencoba tetap mengapung. Itulah trading. Untuk banyak orang, di awal, semua terasa menarik. Chart bergerak, profit pertama masuk, kamu merasa menemukan sesuatu, seperti ada pintu rahasia yang akhirnya terbuka. Dan jujur saja, tidak ada perasaan yang benar-benar mirip dengan profit pertama dalam trading. Melihat angka hijau bergerak, melihat akun naik, itu bukan cuma uang, itu validasi. Validasi bahwa mungkin, akhirnya kamu bisa memenangkan hidup. Dan pelan-pelan, trading berhenti menjadi sekadar aktivitas. Trading berubah menjadi harapan. Harapan untuk bebas, harapan untuk membuktikan diri, harapan untuk keluar dari rasa tertinggal. Dan tanpa sadar, beban emosional mulai masuk ke dalam chart. Itulah kenapa trading sebenarnya bukan pertarungan melawan market. Trading adalah pertarungan melawan dirimu sendiri. Karena market punya kemampuan aneh. Dia bisa menarik keluar sisi tergelap manusia. Keserakahan, ketakutan, ego, harapan, keputusasaan, semua muncul hanya dari melihat candle bergerak. Dan bagian paling berbahaya, semuanya terasa masuk akal. Tidak ada trader yang tiba-tiba menghancurkan akun dalam satu malam. Kehancuran selalu datang pelan-pelan, diam-diam, seperti retakan kecil di dinding yang awalnya hampir tidak terlihat. Lalu suatu hari, seluruh bangunan runtuh, dan retakan pertama itu biasanya dimulai dari satu pikiran kecil. Kayaknya kali ini beda. Itu saja, satu kalimat sederhana. Tapi kalimat itu sudah menghancurkan lebih banyak akun daripada market crash. Karena saat seseorang mulai percaya bahwa trade ini spesial, mereka mulai mengubah ukuran risiko. Lot mulai membesar, stop loss mulai dilonggarkan, dan perlahan mereka berhenti mengikuti sistem. Mereka mulai mengikuti perasaan. Lucunya, di momen itu, mereka justru merasa lebih pintar dari sebelumnya. Mereka merasa berkembang, merasa mulai ngerti ritme market. Padahal, seringkali itu adalah awal kehancuran. Market punya cara yang sangat kejam untuk membunuh trader. Dia tidak langsung meninju sampai jatuh. Dia hanya memberi tamparan kecil, berulang kali. Loss kecil, recovery, loss lagi, profit sedikit, harapan muncul lagi. Lalu, tamparan berikutnya datang. Dan karena semuanya tidak langsung menghancurkan, kamu mulai percaya dirimu aman. Kamu mulai mengira kalau caraku salah, harusnya akunku udah habis dari dulu. Padahal, belum hancur bukan berarti kamu sedang benar. Kadang, itu cuma berarti market belum selesai bermain denganmu. Banyak trader berpikir, masalah terbesar dalam trading adalah strategi. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari indikator terbaik, mencari setup terbaik, mencari entry sempurna. Padahal, kebanyakan akun hancur. Bukan karena entry yang buruk, tapi karena ukuran posisi yang terlalu besar. Karena trading bukan soal siapa paling sering benar. Trading adalah soal siapa yang masih hidup setelah salah berkali-kali. Dan ini bagian yang sulit diterima ego. Kamu bisa jadi trader hebat dan tetap kena losing streak. Kamu bisa analisa dengan benar dan market tetap bergerak melawanmu. Karena market tidak peduli. Market tidak tahu siapa kamu. Tidak tahu seberapa keras kamu belajar. Tidak tahu kamu sedang butuh uang. Dan yang paling menyakitkan, market juga tidak peduli seberapa yakin dirimu. Dia hanya bergerak, itu saja. Makanya, semakin lama seseorang berada di market, biasanya dia semakin tenang. Karena dia udah melihat terlalu banyak kehancuran. Dia sudah melihat trader pintar hancur. Sudah melihat trader berbakat hilang. Sudah melihat akun besar lenyap hanya karena satu periode emosional. Dan semakin lama dia hidup, semakin dia sadar. Trading bukan permainan keberanian. Trading adalah permainan bertahan hidup. Bayangkan dua orang masuk ke hutan. Orang pertama membawa makanan secukupnya. Berjalan pelan, hemat tenaga. Orang kedua berlari secepat mungkin karena ingin cepat sampai. Di awal, orang kedua terlihat lebih hebat.
lebih cepat, lebih percaya diri. Tapi, hutan tidak peduli siapa yang paling cepat. Hutan hanya bertanya satu hal, siapa yang masih punya tenaga saat perjalanan menjadi panjang? Itulah trading. Orang yang terlalu agresif sering terlihat hebat di awal, profit besar, growth cepat, penuh percaya diri, tapi mereka diam-diam membangun sesuatu yang berbahaya, ketergantungan pada emosi. Karena semakin besar lot, semakin besar tekanan psikologis. Dan manusia tidak diciptakan untuk objektif saat ketakutan. Begitu risk terlalu besar, chart berhenti menjadi chart. Chart berubah menjadi ancaman. Setiap candle terasa personal, setiap retracement terasa seperti serangan. Kamu mulai berharap, mulai berdoa, mulai bicara dengan market di kepalamu. Ayo naik sedikit lagi. Tolong jangan kena stop loss. Dan di titik itu, kamu tidak sedang trading lagi. Kamu sedang mencoba menyelamatkan rasa sakit. Itulah mengapa revenge trading sangat mengerikan. Karena revenge trading bukan cuma soal marah. Itu soal manusia yang tidak sanggup menerima kehilangan. Dan semakin besar kehilangan, semakin sulit berpikir jernih. Makanya trader profesional sangat takut pada drawdown besar. Bukan karena uangnya, tapi karena mereka tahu setelah mental rusak, strategi terbaik sekalipun jadi tidak berguna. Kamu mungkin memindahkan stop loss, mulai close profit terlalu cepat, mulai takut entry, atau malah entry sembarangan. Lalu akhirnya berkata, strategi ini tidak valid. Padahal yang rusak bukan strateginya, tapi kondisi emosional orang yang menjalankannya. Ada alasan kenapa banyak trader hebat akhirnya tetap hancur. Karena market punya jebakan yang sangat halus. Winning streak, beberapa kemenangan berturut-turut, bisa mengubah cara seseorang melihat dirinya sendiri. Awalnya kamu merasa bersyukur, lalu mulai percaya diri, lalu mulai merasa spesial, dan perlahan, ego mulai berbisik. Kayaknya, aku beda dari trader lain. Itu momen berbahaya, karena begitu seseorang merasa spesial di market, dia mulai merasa aturan risk tidak berlaku untuk dirinya. Lot mulai diperbesar, karena setup terasa terlalu sempurna, karena market terasa terlalu mudah, karena semuanya sedang berjalan baik. Padahal, market paling suka menghancurkan orang, tepat setelah mereka merasa tidak bisa dihancurkan. Dan ironisnya, market tidak perlu membuatmu salah terus-menerus untuk menghancurkanmu. Dia cuma perlu satu kesalahan besar. Di saat ukuran lotmu terlalu besar, itu saja. Satu momen emosional bisa menghapus kerja keras bertahun-tahun. Dan setelah itu, yang hilang bukan cuma uang, tapi waktu. Waktu untuk recovery, waktu untuk membangun ulang keberanian, waktu untuk percaya diri lagi. Dan selama kamu sibuk memperbaiki luka, market terus berjalan. Opportunity terus muncul, orang lain terus bertumbuh. Itulah kenapa drawdown besar terasa sangat menyakitkan. Bukan cuma karena rugi, tapi karena ada rasa tertinggal, dan rasa tertinggal sering membuat trader semakin nekat. Aku harus balikin cepat. Aku nggak punya waktu. Satu trade besar bisa menyelamatkan semuanya. Dan disitulah lingkaran kehancuran dimulai. Padahal kebenaran trading sebenarnya sangat sederhana. Kamu tidak perlu menang besar. Kamu hanya perlu jangan kalah besar. Karena market selalu memberi peluang baru. Tapi hanya untuk orang yang masih hidup melihatnya. Dan semakin lama seseorang trading, akhirnya dia mulai memahami satu hal yang aneh. Ketika kamu berhenti mencoba cepat kaya, justru performamu mulai membaik. Karena kamu berhenti memaksa, berhenti panik, berhenti haus validasi, kamu mulai tenang, mulai bisa menerima loss, mulai bisa melihat chart apa adanya, dan trading perlahan berubah dari perjudian emosional menjadi profesi. Profesi yang sangat membosankan. Tapi justru disitulah uang besar dibangun. Bukan dari satu trade heroik, tapi dari ribuan keputusan kecil yang disiplin. Dan mungkin itulah pelajaran paling sulit dalam trading, bahwa untuk bertahan lama, kamu harus berhenti mencoba terlihat hebat. Karena market tidak memberi hadiah kepada orang paling berani. Market memberi hadiah kepada orang yang cukup disiplin untuk tetap hidup.
Jadi sebelum kamu entry trade berikutnya, coba tanya pelan-pelan ke dirimu sendiri. Apakah aku benar-benar sedang menjalankan sistem? Atau aku hanya sedang mencoba membuktikan sesuatu kepada ego? Karena pada akhirnya, trading bukan tentang siapa yang paling sering benar. Trading adalah tentang siapa yang masih ada setelah semua orang lain hancur.